Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Kang Man Channel. Berikut ini peristiwa wabah penyakit di zaman Nabi. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Ketika taun dan wabah melanda suatu negeri, dapat dipastikan dampak buruk yang besar akan dihadapi negeri tersebut. Ini adalah musibah dari Allah yang Dia timpakan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan akan diangkat juga dengan kehendaknya. Di antara wabah dampak besar pada kaum muslimin adalah wabah taun Amwas. Sekitar 25.000 nyawa kaum muslimin hilang. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh terbaiknya. Wabah ini menimbulkan kerugian dari sisi politik, ekonomi, dan militer. Seandainya saat itu Romawi melakukan penyerangan terhadap garis depan kaum muslimin, tentu saja kaum muslimin akan sangat kesulitan menghadapi mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga kaum muslimin dengan memberikan rasa takut di hati mereka. Mereka pun takut tertular wabah tersebut. Dampak sosial kemasyarakatan begitu terasa ketika wabah melanda wilayah-wilayah Daulah Mamluk. Jumlah kepadatan penduduk di kota dan di desa sangat tidak stabil. Sebagian desa bahkan kosong sama sekali karena kehilangan penduduknya. Akibatnya jumlah petani sangat sedikit. Hasil pertanian dan peternakan merosot drastis. Lalu dampak buruk itu menular pada sisi perekonomian. Kekacauan pun terjadi yang memiliki komoditi yang dibutuhkan menaikkan harga. Mereka memonopoli perdagangan dan mencari kesempatan untuk memperkaya diri. Adapun orang-orang yang tidak mampu meresponnya dengan negatif pula. Mereka melakukan pencurian dan perampokan. Semakin rusaklah tatanan masyarakat. Dalam kondisi kacau tersebut, negara pun telah kehilangan para ulama dan orang-orang soleh yang memberi nasihat. Mereka wafat karena wabah. Suara mereka yang dianggap masyarakat tak lagi terdengar. Masyarakat awam pun beralih ke para dukun dan peramal untuk mengisi kekosongan spiritual mereka. Dalam menghadapi tahun Amwas, langkah yang diambil kaum muslimin sesuai dengan arahan Rasulullah SAW dalam menghadapi wabah, yaitu mengadakan isolasi. Sebagaimana sabda Nabi, apabila kalian mendengar wabah ada di suatu negeri, janganlah kalian mendatanginya. Dan apabila wabah tersebut berada di suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, janganlah kalian keluar untuk melarikan diri darinya. Rasulullah tidak hanya mencukupkan jangan memasuki daerah yang terkena wabah, tapi beliau juga menyatakan agar orang yang daerahnya terkena wabah untuk tidak keluar dari daerah tersebut. Dan Umar mengapalkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan sahabat-sahabat lainnya yang tinggal di Syam, mereka tetap berdiam di sana. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa wabah tersebut hilang saat Amir bin Al-As radhiyallahu anhu diangkat sebagai gubernur Syam. Ia berkhutbah di hadapan masyarakat, "Wahai sekalian masyarakat, sesungguhnya penyakit ini kalau terjadi, ia akan menyala bagai nyala api. Karena itu, pergilah kalian menuju gunung-gunung." Amir pun keluar dan diikuti oleh masyarakat.
Mereka menyebar di pegunungan sampai akhirnya Allah angkat wabah tersebut dari mereka. Apa yang dilakukan Amir pun sampai kepada Umar. Umar tak menyalahkan kebijakannya tersebut. Ini juga yang dikenal sekarang dengan istilah social distancing. Itu pun sudah pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Kebijakan ini ditempuh oleh Amir sehingga orang yang sakit bisa terpisah dari mereka yang sehat. Mereka tidak berkumpul untuk mengurangi penularan dan tidak membinasakan semua penduduk Syam. Di masa berikutnya, metode yang dilakukan kaum muslimin dalam menghadapi wabah terus berkembang. Di masa Mamluk, selain menggunakan teknik isolasi, para pembesar kerajaan juga menyiapkan badan khusus untuk mengurusi jenazah yang terjangkit wabah. Karena sebagian orang takut tertular ketika bersentuhan dengan korban. Ditambah korban yang jatuh sangat banyak jumlahnya dan dalam waktu yang bersamaan. Terkadang sampai 3 hari jenazah belum juga diurus, sehingga dibutuhkan pelatihan khusus dan lembaga khusus untuk mengurusi prosesi jenazah agar kehormatan mereka tetap terjaga. Salah satu catatan sejarah yang menarik dalam penanggulangan wabah di masa Islam adalah selain membuat kebijakan dan usaha real, masyarakat terus diingatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dan berharap hanya kepadanya di waktu tersebut. Mengajak masyarakat untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah dan terus meningkatkan ibadah. Aksi nyata yang dilakukan sebagian masyarakat adalah menutup tempat-tempat khamr diperjualbelikan dan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu tadi peristiwa wabah penyakit di zaman Nabi. Semoga dengan video ini kita bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.